Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel yang berbagi tentang edukasi, inspirasi, dan motivasi. Jadi bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, kalian wajib subscribe. Kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan update terbaru dari video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke teman-teman, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu tentang materi pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di subtema 1 ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Oke? Sahabat-sahabat semua, langsung saja kita mulai ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah ia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Nah, ini adalah foto Edo yang sedang berdialog dengan Pak Rudi di kandangnya. Yuk sahabat, kita amati gambarnya. Mereka berdua terlihat sedang asik berdialog. "Pak, lucu sekali ya. Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" tanya Edo. "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia," jawab Pak Edo. Lalu Edo menyimpulkan, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, sahabat sekolah, yuk kita baca teks ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari,
melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sahabat sekolah, masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baik sahabat sekolah, selanjutnya ayo kita berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang telah tadi Kak Dimas bacakan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau bahkan di akhir paragraf. Berikut ini contohnya. Tadi bacaan tadi paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini terletak di awal paragraf. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah sahabat, jadi di paragraf 1 ini ide pokoknya satu kalimat pertama. Kemudian setelah titik dilanjutkan kalimat pengembangnya sampai akhir paragraf pertama. Oke, kita lanjut. Nah, kalian coba kerjakan ya, menemukan ide pokok di teks bacaan tadi. Seperti di contoh. Nah, kamu bisa geser ke menit sebelumnya. Lalu setelah ide pokok ketemu, langsung dicari kalimat pengembangnya. Seperti contoh tadi. Bisa kan? Pasti bisa. Nah, berikut ini Kak Dimas beri contoh ya. Contoh ide pokoknya. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kalimat pengembangnya kamu cari sendiri. Sangat mudah. Paragraf ketiga, ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Titik. Kemudian kamu lanjutkan sendiri. Paragraf keempat, ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Lanjut, ide pokok paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, mudah kan? Kalimat pengembangnya tinggal dicari.
Baik sahabat sekolah, yuk kita saatnya menulis. Sahabat-sahabat semua bisa mengembangkan ide pokok berikut ini menjadi sebuah paragraf. Jadi, kita kerjakan ide pokok yang ada ini ke dalam kotak yang tersedia. Kita latih dulu. Yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Bisa dikembangkan dengan menggunakan kalimat pengembang. Misalnya seperti ini. Tidak harus sama ya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Titik. Kalimat pengembangnya. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, mudah bukan? Jadi kalimat pengembang itu menjelaskan kalimat utama. Oke, kita coba untuk paragraf kedua. Ide pokoknya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Pengembangannya seperti ini. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Titik. Kalimat pengembangnya, dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Oke, mudah sekali ya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk ide pokok yang terakhir ini, kalian kerjakan sendiri ya, Kak Dimas tidak membantu. Coba kalian berlatih, kalian kembangkan dengan kalimat pengembang sehingga menjadi sebuah paragraf. Kalian tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dalam meraih mimpi dan prestasi. Dan jangan lupa kalian share video ini agar teman-temanmu mendapatkan manfaat yang sama. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa.